Pemirsa, sebuah perahu pengangkut logistik di Gianyar, Bali dihantam ombak tinggi hingga terbalik. Dua awak perahu selamat setelah dibantu Balawista BPBD Gianyar. Teman-teman tolong merapat, teman-teman. Ada tujukan lalu. Teman-teman yang punya perahu tolong merapat. Petugas Balawista BPBD Gianyar, Bali bergerak menuju ke tengah laut mengevakuasi dua warga yang menaiki perahu pengangkut logistik yang terbalik di lepas pantai Keramas, Gianyar. Perahu yang ditumpangi dua ABK terbalik setelah dihantam ombak besar hingga nyaris tenggelam. Peristiwa terjadi pada Minggu sore usai berangkat dari Pelabuhan Sanur menuju Pelabuhan Nusa Lembongan. Dua warga asal Sumbawa berhasil selamat usai dievakuasi petugas BPBD. Di Keramas itu pukul 16.30 dan kebetulan memang untuk Balawista bersama Polairut memang bertugas di sepanjang pantai Keramas karena melihat langsung mengerahkan semua sarpras untuk melakukan proses evakuasi. Jadi untuk dua korban berhasil diselamatkan dan sudah dievakuasi. Dua korban dibawa ke rumah sakit Kasih Ibu, sementara petugas berupaya menarik perahu di bibir pantai. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Pemirsa, satu wisatawan yang terseret ombak di pantai Jembatan Panjang Malang, Jawa Timur akhirnya ditemukan selamat. Hingga kini baru 2 dari 5 wisatawan yang telah ditemukan. Warga negara asing diketemukan sehat. Ana Briva Ramirez, warga kebangsaan Spanyol yang tergulung ombak di Jembatan Panjang Malang, Jawa Timur, berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan. Korban dalam kondisi selamat usai ditemukan di Pantai Bentol, Donomulyo, Malang, Jawa Timur. Korban ditemukan berjarak sekitar 9 km dari lokasi kejadian. Korban langsung ditangani tim medis di Rumah Sakit UB Malang. Tepat pukul 10.45 tadi, satu survivor ditemukan SAR gabungan di Pantai Bantol. Jarak dari LKK kurang lebih 9 km. Seperti itu. Kondisinya seperti apa? Dalam kondisi selamat. Basarnas telah berkoordinasi dengan seluruh paguyuban nelayan di sepanjang pantai agar melapor jika mendapatkan informasi keberadaan 3 orang terdiri dari wisatawan dan pemandu wisata. Hingga kini total baru 2 orang yang telah ditemukan dari 5 orang yang terseret ombak. Peristiwa terseret ombak 5 orang rombongan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang terjadi pada Sabtu pagi pekan lalu. 2 korban selamat diketahui merupakan warga negara asing asal Spanyol dan Swiss. 3 orang lainnya merupakan tenaga pendidik, mahasiswa dan pemandu wisata. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjangan banjir lahar dingin Semeru, warga nekat menyeberangi jembatan gantung Kali Regoyo yang rusak. Ya, meski berbahaya, warga tidak ada pilihan karena jembatan ini satu-satunya akses menyeberang. Warga Dusun Kajar Kosong nekat melintasi jembatan gantung Kali Regoyo yang rusak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dibantu relawan, warga menyambungkan papan kayu ke jembatan agar bisa menyeberang. Meski berbahaya karena badan jembatan rusak dan beberapa tali baja putus, warga terpaksa karena tidak ada jalan lain. Jembatan ini jadi satu-satunya akses kegiatan ekonomi warga menjual hasil panen ke pasar untuk bertahan hidup. Bahkan putusnya jembatan gantung Kali Regoyo, 61 kepala keluarga di Dusun Kajar Kosong dan Dusun Jobong terisolir. Pemirsa, ratusan warga korban kebakaran Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat masih mengungsi di Kompleks SD 1 Duri Utara. Puluhan anak yang terkena imbasnya pun terpaksa merelakan perlengkapan sekolah mereka yang hangus terbakar. Dari total 480 jiwa korban kebakaran yang melanda 2 RW dan 5 RT di kawasan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, 24 diantaranya adalah anak-anak. Sebagian besar masih bersekolah sehingga kegiatan belajar mereka terhambat. Saat ini mereka mengungsi di tenda pengungsian sementara Komplek SDN 1 sampai 6 Duri Utara, Jakarta Barat. Mengingat masa libur sekolah usai pada 12 Juli mendatang, maka akan diusulkan untuk perpanjangan masa pengungsian hingga 3 hari ke depan.
sehingga masa libur di SD 1 hingga 6 Duri Utara akan diperpanjang. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu di Tambora, Jakarta Barat. Selamat siang, Galuh. Ini bagaimana nih mengingat libur sekolah akan segera usai untuk korban kebakaran anak-anak di sana? Seperti apa? Apakah sudah ada bantuan seperti seragam atau buku atau tas, Galuh? Arlista Gede dan pemirsa, saat ini saya berada di posko pengungsian yakni di SD Duri Utara 1 hingga 6 yang mana masih ada ratusan warga yang terdampak dari kebakaran Tambora yang masih tinggal di sini. Dan salah satu kebutuhan yang menjadi urgent mengingat pada tanggal 12 Juli mendatang sudah mulai dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka yang dibutuhkan adalah perlengkapan sekolah. Dapat kami informasikan bahwa ada sekitar 45 anak sekolah, 43 maksud kami, dari SD hingga SMA yang menjadi korban terdampak dari peristiwa kebakaran tersebut dan membutuhkan perlengkapan sekolah. Tadi juga saya sempat berbincang dengan warga bahwa kebutuhan sekolah menjadi salah satu hal yang urgent dan masyarakat juga masih mencoba untuk mencari-cari barang-barang yang dibutuhkan seperti pakaian pantas pakai yang sudah disumbangkan oleh segenap masyarakat dan memilah dan memilih pakaian yang dapat digunakan selama mengungsi di tenda pengungsian sementara di kawasan SD Duri Utara 1 hingga 6. Sementara itu kembali lagi berkaitan dengan perlengkapan sekolah, masih belum ada bantuan berupa perlengkapan sekolah mengingat bahwa mulai dari seragam, kemudian buku, alat tulis, tas sekolah dan lain sebagainya hangus terbakar dan semuanya habis. Sampai saat ini masih diproses untuk pendataan untuk anak sekolah yang membutuhkan perlengkapan sekolah mulai dari buku-buku, seragam, alat tulis dan lainnya untuk kebutuhan mereka melaksanakan kegiatan sekolah. Namun mengingat bahwa kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 12 Juli mendatang sehingga kawasan sekolah ini diusulkan untuk diperpanjang masa liburnya hingga 3 hari mendatang. Sehingga untuk masyarakat atau untuk anak sekolah yang menjadi korban terdampak peristiwa kebakaran Tambora ini nantinya akan diusulkan kembali untuk diperpanjang masa liburnya dan mereka sampai sejauh ini masih belum mendapatkan bantuan berupa perlengkapan. Adapun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan berupa selimut, kemudian obat-obatan serta perlengkapan bayi juga masih dibutuhkan dan masih dikeluhkan oleh warga di sini, serta kebutuhan seperti kipas karena pada siang hingga malam hari di tenda pengungsian seperti ini cuacanya sangat panas dan menyebabkan bayi-bayi juga merasakan kegerahan sehingga seringkali menangis. Dapat kami informasikan juga bahwa korban kebakaran ini bertambah dari 480 menjadi 537 dan untuk anak-anak sekolah yang awalnya ada sekitar 24 sekarang bertambah menjadi 43 orang yang terdampak dari peristiwa kebakaran ini sehingga menyebabkan 94 bangunan hancur dan 1 orang meninggal dunia. Demikian Arlista dan Gede. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Galuh Pandu dan selamat kembali bertugas.